Jumpa lagi dalam dunia spektral. Kali ini kita akan mencoba menelaah satu makalah yang terkait dengan spektral, yaitu mempunyai judul aplikasi metode LSU Citra Hiperspektral untuk pengamatan sebaran UPT BLB tanaman padi dengan studi kasus di daerah Subang, Jawa Barat. Di sini OPT adalah organisme pengganggu tumbuhan atau dulu kita kenal dengan hama dan penyakit tanaman. Kemudian BLB itu adalah bacterial leaf blight atau salah satu jenis OPT dalam tanaman padi. Makalah ini ditulis oleh penulis utamanya adalah Lisa Nisfi Afifah, di mana sudah pernah ditampilkan dalam pertemuan ilmiah tahunan masyarakat ahli pengendalian jauh Indonesia pada tahun 2010 di Bogor dan mendapat predikat salah satu makalah terbaik. Kita mulai saja. Sekarang pendahuluannya. Jadi di sini pemahaman pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk pertanian merupakan salah satu salah satu yang menjadikan alasan untuk melakukan pekerjaan ini. Kemudian metode yang menyediakan alternatif. Jadi ada metode kuantitatif, tapi ini adalah alternatif dalam klasifikasi objek di mana objek tersebut tercampur dalam satu piksel. Kita paham bahwa dalam citra satelit itu kan piksel, dalam satu piksel itu terdiri dari beberapa objek. Nah, di sini adalah metode bagaimana kita bisa memilah objek-objek tersebut tentunya dengan memahami satu konsep N-member. Lalu tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi sebaran serangan OPT BLB pada tanaman padi. Jadi ini cukup menarik, terutama dari sisi aplikasi pertanian. Oke, kita lanjutkan. Metodologi yang dipakai, nah ini dia. Jadi dalam kajian ini, Lisa menggunakan spektrometer USB 4000, kemudian dalam merekam tanaman-tanaman padi yang ada, kemudian citra yang digunakan bukan citra satelit, tapi menggunakan citra hiperspektral, HiMAP namanya, dihasilkan dari pesawat udara, airborne campaign. Karakteristik dari citra tersebut adalah terdiri dari 126 band, cukup banyak ya, kalau tidak bisa dikatakan banyak sekali. Dia mempunyai resolusi spasial 4,4 meter, jadi sangat tajam. Lokasi kajian di sini adalah di Desa Tanjung Sari dan Desa Karangwangi di Kecamatan Binong. Kenapa di desa ini? Karena di sini adalah salah satu yang dilewati oleh airborne campaign untuk citra hiperspektral HiMAP tadi. Yang melakukannya dulu adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah linear spectral unmixing. Jadi kalau kita melihat diagram alir dari proses LSU ini, pertama dia melakukan perekaman di lapangan, kemudian dihasilkan grafik-grafik yang ada. Ini adalah gambaran saja dari grafik-grafik di lapangan tadi yang direkam dengan menggunakan spektrometer. Kemudian dilakukan suatu proses linear spectral unmixing. Kemudian dari proses tersebut dihasilkan citra baru atau data baru terdiri dari citra fraksi dari N-member yang ada. Dalam hal ini di sini adalah N-membernya padi vegetatif, N-membernya padi generatif, dan satu lagi adalah padi fase ripening. Dan dihasilkan satu lagi adalah citra errornya, citra tingkat kesalahan daripada masing-masing, keseluruhan proses ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah merupakan salah satu aplikasi dari spektrometer yang kemarin yang sudah saya terangkan pada video sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di sini,
Ini adalah satu gambaran, satu grafik yang dihasilkan dari spektrometer itu, yang berwarna biru dan yang berwarna ungu. Di mana di sini yang ungu itu menggambarkan daun padi yang sehat. Sehat itu dalam arti tidak ada atau kecil sekali OPT-nya, yang ungu ya. Sedangkan yang biru itu adalah daun padi yang diserang oleh penyakit BLB. Artinya di daunnya itu sudah mengalami kerusakan. Seperti kita lihat di sebelah kanan, itu adalah contoh daun yang diserang oleh penyakit BLB. Nah, kemudian ini adalah hasil dari proses LSU tadi didapatkan seperti ini, di mana kecerahan itu menandakan tingkat tingkat kemurnian keberadaan dari N member tadi. Dalam hal ini semakin dia putih berarti di sana semakin banyak yang objek atau N member yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi keberadaannya adalah pada masa generatif. Generatif di mana di sana serangan dari BLB itu sangat terlihat ya dari proses LSU tadi, dan ini menandakan bahwa memang pada fase BLB ini itu tanaman lebih cenderung sangat terlihat serangan-serangan yang terjadi, ya terutama serangan pada daun ya, pada permukaan daun, dan ini bisa kita amati dengan metode LSU tadi. Saya tidak menjelaskan detail metode LSU di sini, tapi kita bisa melihat bahwa dalam satu piksel di sana, satu piksel tadi kan sekitar 4,4 ya, 4,4 meter tadi, itu ternyata ada yang mendapat serangan yang tinggi sekali, dan ada yang mendapat serangan kecil. Seperti kita lihat dari gambar yang tengah ya, itu berarti pada masa generatif untuk di daerah tersebut, itu mempunyai serangan BLB-nya luar biasa. Dan memang pada saat dikonfirmasi dengan data lapangan, demikianlah adanya. Jadi memang daerah tersebut memang sedang terserang oleh OPT BLB. Nah, yang unik apa dari makalah ini? Nah, yang unik adalah pertama adalah penggunaan data hiperspektral. Jadi tidak menggunakan data satelit ya. Ini menggunakan data hiperspektral murni. Namanya adalah sensornya adalah HiMap, dihasilkan dari Airborne Campaigns dari BPPT pada saat itu. Kemudian metode yang dilakukan adalah linear spectral unmixing. Ini juga metode yang cukup unik, di mana kita memilah-milah dalam satu pixel itu ada berapa persen si N member A, ada berapa persen N member B, ada berapa persen N member C dalam satu pixel tadi. Jadi di sana dia menentukan keberadaan relatif objek yang terekam pada citra multispektral, ini bukan multispektral ya, maksudnya hyperspektral, berdasarkan karakteristik spektral objek. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita sudah punya rekaman mengenai penyakit A, maka kita bisa tahu bahwa di dalam kotak tadi, dalam spasial tadi 4x4 itu ada berapa persen yang terkena si penyakit A tadi. Demikian juga untuk penyakit B dan penyakit C, tergantung N member yang kita masukkan. Ini dikatakan bahwa hasil metode ini sangat tergantung pada masukan anggota N member, benar sekali. Jadi kalau kita mempunyai jumlah band, misalkan jumlah bandnya adalah 4, maka N member yang kita bisa masukkan adalah 3 atau N-1. Demikian dikatakan dalam teori di linear spectral unmixing tadi. Cuma karena ini kita mempunyai band yang banyak sekali, ya tadi 126 kalau nggak salah, nah itu kita bisa masukkan semua N member yang kita punya. Tentunya kan 126 berarti 125 N member. Kalau kita punya 125 N member, semuanya masukkan juga bisa. Ya. Tapi dalam hal ini kita cuma ada beberapa saja, dan itu bisa kita proses semuanya dalam data HiMap ini. Kemudian yang unik lagi adalah adanya keterangan mengenai N member. Jadi N member itu dia merupakan bisa dikatakan objek yang paling kecil yang bisa kita pilah sesuai dengan kemampuan alat kita. Jadi misalkan di sawah tadi kita bisa sampai ke kelas yang terkecil, misalkan tadi kondisi daun.
bukan sawah ya. Sawah itu bukan end member. Sawah itu terdiri dari banyak sekali objek di sana. Nah, objek terkecil yang mampu bisa kita rekam dengan sensor kita itu yang mana? Dalam hal ini adalah daun tanaman padi tadi. Jadi bisa kita jadikan end member di sini. End membernya adalah daun padi sehat, daun padi sakit. Sakitnya juga karena apa? Bisa karena OPTA, OPTB, OPTC. Atau misalkan kita mau menggunakan end membernya adalah varietas. Varietas A, varietas B, varietas C bisa kita rekam di sana. Jadi di sini pengetahuan mengenai end member cukup bagus. Ini dijelaskan oleh Denison sama Roberts ya untuk apa namanya untuk penjelasan lebih detail mengenai end member ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Denison dan Roberts itu menerangkan mengenai bagaimana kita menentukan end member tadi. Bisa kita lihat di papernya beliau. Kemudian ada juga dari Lisa sendiri menulis mengenai penggunaan metode linear spectral unmixing untuk di di Citra Terra Modis. Nah, Modis kan cukup besar ya. Modis itu sekitar 500 kali 500 meter mungkin ya. Nah, 500 kali 500 meter tadi tetap masih bisa kita pilah-pilah. Tentunya sekali lagi tergantung pada jumlah end member yang ada. Jadi tadi dari Citra Modis, kemudian Lisa mencoba untuk citra yang sangat tajam 4,4 meter. Dari 500 meter kali 500 meter, jadi 4,4 meter kali 4,4 meter. Di sini juga ada Zheng Yuan dan teman-teman. Tahun 2007 dia mempunyai tulisan bagus juga, yaitu using linear spectral unmixing of high spatial resolution and hyperspectral data for geometric optical modeling. Ya, nah ini dari Wageningen University and Research Center di Netherlands. Ini bisa kita gunakan juga tulisan beliau ini sebagai acuan kita dalam melihat bisa diapain lagi sih namanya metode LSU ini, ya. Jadi apa yang kita pelajari mengenai spektral ini banyak sekali. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita yang bisa kita lakukan dari sisi tanaman pertanian. Tidak hanya pertanian, tanaman yang lain pun bisa kita coba. Nanti pada video-video berikutnya kita akan coba untuk jenis-jenis tanaman lain, misalkan mangrove atau yang lain-lain. Begitu. Ya, jadi jangan lupa tetap berada di kanal kami. Silakan subscribe. Kemudian juga jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di bagian komentar. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.